Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Masih bersama saya Swandi dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Silahkan jikalau tayangan ini memang bermanfaat ya, mau subscribe atau tidak masalah ya. Pak Swandi tidak meminta subscriber, mau subscribe boleh, enggak apa-apa. Nonton aja, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Ya. Dan dengan harapan banyak mitra atau sahabat dunia ikan gabus yang sukses. Ya, sukses Anda semua adalah kebahagiaan saya. Banyak orang yang berhasil mendapatkan penghasilan dari budidaya di sektor pembibitan atau mungkin di pembesaran atau juga menjadi pedagang memasarkan ikan gabus ya, karena kita harus bangga ikan gabus ikan yang sangat bermanfaat sekali yang memang harus kita lestarikan sampai hari ini, karena mengingat di berbagai perairan sudah mulai langka, sudah mulai punah, sudah mulai sulit didapatkan. Ya, dengan adanya budidaya ini, saya berharap ikan Indonesia ini akan semakin banyak tetap populasinya di alam. Ya, terutama di sektor budidaya bisa dikembangkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Karena punya nilai ekonomi yang cukup bagus ya. Baik, langsung aja pertanyaan dari siapa ini ya? Enggak ada namanya ya. Selamat malam. Oh, Mamat ya. Ini Mamat ya. Selamat malam Pak Swandi. Saya Mamat dari Kali Angkrik. Izin bertanya ya, kalau satu paket 10 pasang itu untuk harganya berapa ya? Soalnya saya sangat tertarik ikut belajar pembenihan ikan gabus. Tapi modal belum ada, nunggu panenan di kebun atau alas. Ya, kalau misalkan dengan satu paket itu saya harus menyiapkan berapa biayanya? Boso kasare tak kadek lumpuk-lumpuk, ya. Jadi bahasa kasarnya saya tak ngumpulin dulu ya. Tolong jawabannya Pak, mohon maaf kalau saya banyak bertanya, matur suwun. Untuk Mas Mamat yang ada di Kali Angkrik ya. Ya, saat ini untuk pembenihan sudah tidak ada lagi ya. Jadi mitra pembenihan sudah tidak ada lagi. Silakan mungkin nanti beralih ke pembesaran saja ya. Dan yang perlu dipersiapkan ya jelas kan kolam ya, kolam untuk pembesaran. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Swandi. Saya Saripudin dari Indramayu. YouTube saya mengikuti channel Dunia Ikan Gabus Pak Swandi dan saya tertarik dengan budidaya ikan gabus. Saya mau belajar budidaya ikan gabus sama Pak Swandi dan beli bibitnya buat adik saya di kampung, karena saya masih ada di luar negeri. Kalau mau beli bibit berapa Pak per ekornya? Pak Swandi ada jual pakan untuk pertumbuhan ikan gabus juga, terima kasih. Jadi kalau mau beli bibit silahkan nanti bisa langsung datang ke sini atau datang ke kantor. Bisa chat nih nomor saya. Kemudian nanti butuhnya berapa ekor bisa langsung menghubungi saya. Berkaitan dengan masalah pakan, kami tidak menjual pakan. Dan untuk pertumbuhan nutrisi itu ada kana nutrisi. Untuk pertumbuhan, kemudian sebelum tebar di kolam itu ada namanya kanapronik ya. Kanapronik itu digunakan untuk sebelum nanti ditebar ya, membuat kondisi air menjadi lebih baik. Lanjut berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, permisi dengan Pak Swandi ya, maaf sebelumnya, perkenalkan saya Jamaluddin Dudi Sukandi dari Bandung, Jawa Barat.
Saya baru nonton YouTube Bapak kemarin, kalau boleh bertanya, kebetulan teman saya, dia mau ngasih anakan larva ikan gabus. Namun saya cuma punya akuarium ukuran 90 kali 40 kali tingginya 40 cm. Kira-kira bisa diisi berapa Pak? Insya Allah sampai panen. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk persiapannya apakah saja yang harus saya siapkan? Karena bibit ikan gabus yang dikasih teman saya masih berupa larva bayi ikan gabus ya. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Ya, larva yang barusan didapat ini diberi makan kutu air ya. Jadi diberi makanan kutu air dengan ukuran akuarium 90 kali 40 kali 40 ini bisa lah untuk sementara, untuk 1 minggu ke depan ya misalkan. Tetapi setelah itu harus dipindah ke kolam yang lebih luas ya. Makanan utamanya untuk awal-awal adalah menggunakan kutu air. Nanti lanjut kemudian 15 hari menggunakan pelet ya setelah 15 hari. Baik, berikutnya pertanyaan lagi dari siapa ya? Nggak ada namanya. Mohon penjelasannya Pak Suwandi, saya mau tanya tentang masalah ikan gabus. Jadi maaf nggak saya sebut, nggak ada namanya masalahnya. Saya mau menanyakan tentang kandungan nutrisi ya untuk konsumsi ikan gabus ini dibanding dengan ikan yang lain, perbedaannya seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau kita makan ikan gabus, apakah kita ada perbedaan kandungan nutrisi di ikan gabus dengan ikan yang lain? Waduh, ini ahli nutrisi ini yang ditanyai kan. Jadi saya kurang begitu paham tentang kandungan nutrisi ya. Ya yang jelas kalau di ikan gabus ini yang ada di nutrisi kandungan di ikan gabus ya, di situ ada kandungan airnya ya. Kandungan air itu 79,6 kalau nggak salah ya. Kemudian ada kandungan 80 kilokalori ada ya. Kemudian 16,2 kalau nggak salah, 16,2 gram itu ada protein. Kemudian ada setengah gram kalau nggak salah itu lemak ya. Kemudian ada 2,6 ya, 2,6 gram itu ada karbohidratnya juga. Kemudian ada kandungan kalsiumnya itu kurang lebih 170 mg. Kemudian ada kandungan fosfor ya. Fosfornya itu 139 mg kalau nggak salah ya. Kemudian ada kandungan natriumnya itu 65 mg. Kemudian ada natrium, ada zat besi ya, zat besinya 0,1 mg ya masalah. Yang lainnya saya kurang hafal, jadi kandungan-kandungan yang ada di ikan gabus kurang lebih seperti itu. Jadi nanti nonton di Google banyak ya kandungan nutrisi, saya nggak begitu hafal semuanya ya. Jadi itu sebagian yang saya sebutkan tadi, yang sedikit saya tahu ya. Banyak sekali kandungan nutrisi yang ada di situ yang bisa jadikan referensi, nonton nanti dicari di Google ya Pak ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suwandi, perkenalkan saya Diki Andika Ringga ya, usia 26 tahun. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Saya sempat melihat wawancara Bapak di channel YouTube ya 3 tahun yang lalu mengenai budidaya ikan gabus. Saya menyimak penjelasan Bapak mengenai prospek penjualan minyak albumin dengan harga 2 juta rupiah per mililiter dan minyak tersebut dapat dihasilkan 10 mili tiap 1 kg ikan.
apakah untuk saat ini prospek tersebut masih ada, dan apabila saya budidaya ikan gabus dan bisa membuat ekstrak albumin, apakah CV Minaja Lestari bisa menampung produk tersebut? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang Bapak bagikan di kanal YouTube-nya Pak Suwandi. Untuk Diki Andika Ringga, ini dari mana ya? Nggak ada kotanya ya, jadi cuma nama ya. Jadi untuk Mas Diki atau Pak Diki ya, Mas Diki ya, memang saat ini kita tetap konsisten mengadakan pengolahan albumin sampai hari ini, baik yang minyak maupun ekstrak ya. Tetapi saat ini memang kita belum menampung ya, kita masih mengadakan pengolahan mandiri ya, jadi tidak menampung dari luar ya. Dan dalam bentuk produk yang memang sudah berlabel nama perusahaan kami ya. Jadi mohon maaf, kita belum menampung hasil albumin ya, dari manapun. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Sulistyo yang ada di Sragen ya. Saya ingin bertanya Pak Suwandi terkait dengan pembesaran ikan gabus ya. Kalau misalkan saya pesan bibit sejumlah 500.000 ekor untuk tambak udang bekas udang Faname, apakah kolamnya harus disekat-sekat lebih baik atau los? Ya, menurut Pak Suwandi bagus yang kolamnya disekat-sekat, karena kalau disekat itu berapa ukuran luasannya, kalau di los berapa ukuran luasan kolamnya. Karena saya ingin memberikan pembesaran dengan menggunakan pakan daging. Dan apakah itu memungkinkan Pak? Mohon pencerahan dan penjelasannya, saya sangat sekali tertarik dan ingin menekuni pembesaran ikan gabus. Mengingat udang ya, saya banyak masalah, banyak penyakit, dan saya merugi sampai saya meninggalkan banyak hutang ya, karena udang saya banyak yang mati. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak Suwandi. Terima kasih. Untuk Bapak Sulistyo yang ada di Sragen ya, kalau masalah pembesaran ikan gabus dengan kolam menggunakan tambak, tidak ada aturan pokoknya Pak. Kalau menurut saya lebih baik memang dibagi, jangan terlalu luas ya, jangan terlalu luas. Mengingat kalau seperti udang kan memang dia kehidupannya dia menyebar ya, di kolam itu menyebar, bisa ke sana kemari, di setiap sudut kolam itu ada udangnya ya. Tapi kalau gabus ini karena memang sejak ditebar dia sudah seringnya bergerombol koloni, itu mendingan lebih baik disekat ya, minimal ya disekat dengan populasi misalkan 5.000 ekor tiap satu kolam ya. Itu akan lebih efektif dalam proses pemberian pakan ya. Jadi silahkan nanti bisa disekat ataupun dibikin los, tapi saran saya ya satu kolam 5.000-an ekor lah populasinya, jangan terlalu luas. Baik pemirsa, masih tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.